Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NIM 192521618. Saya dari kelas C Farmasi, Prodi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat tacrolimus. Yang pertama, pengertian obat tacrolimus. Tacrolimus adalah obat untuk mencegah atau mengobati respon penolakan dari tubuh setelah transplantasi ginjal, jantung, atau hati. Tacrolimus juga bisa digunakan dalam pengobatan ekstrim atopik yang tidak dapat ditangani dengan obat lain. Setelah menjalani prosedur transplantasi organ, seseorang berisiko mengalami reaksi penolakan akibat sistem kekebalan tubuh menganggap organ yang baru ditransplantasi adalah sesuatu yang asing dan berbahaya. Akibatnya, sistem imun akan menyerang organ tersebut. Tacrolimus akan bekerja dengan cara menekan respon sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, reaksi penolakan bisa dicegah dengan gejala peradangan akan mereda. Obat ini juga dapat dijual sebagai obat topikal dalam pengobatan penyakit yang dimediasi sel T seperti eksim dan psoriasis. Misalnya, ini diresepkan untuk uveitis refraktor yang parah setelah transplantasi sumsum tulang, eksaserbasi penyakit perubahan minimal, penyakit Kimura, dan vitiligo. Dapat digunakan untuk mengobati sindrom mata kering pada kucing dan anjing. Kemudian, indikasi obat tacrolimus digunakan bersama dengan kortikosteroid, adrenal, dan mycophenolate mofetil pada pencegahan penolakan organ pada penerimaan transplantasi hati dan ginjal. Pengobatan penolakan transplantasi hati atau ginjal alograf yang gagal diatasi dengan imunosuppresan lain. Kemudian, kontraindikasi obat tacrolimus. Hipersensitivitas terhadap makrolida, penggunaan bersama dengan siklosporin, asupan kalium tinggi, atau penggunaan diuretik hemat kalium. Pemberian vaksin live atenuatif kehamilan dan menyusui. Kemudian penggunaan obat tacrolimus. Obat ini disuntikan ke vena oleh penyedia layanan kesehatan. Dosis obat ini berdasarkan berat badan, kondisi kesehatan, tes darah, misalnya kadar tacrolimus, dan respon terapi Anda. Beritahukan dokter jika kondisi Anda memburuk. Ikuti aturan yang diberikan oleh dokter atau apoteker sebelum memulai pengobatan. Jika Anda memiliki pertanyaan, konsultasikanlah pada dokter atau apoteker Anda. Kemudian, efek samping dan bahaya obat tacrolimus. Efek samping penggunaan tacrolimus bisa berbeda-beda yang tergantung bentuk obatnya. Untuk tacrolimus salep, efek samping yang bisa timbul adalah munculnya rasa perih, rasa gatal, rasa terbakar, jerawat atau radang folikel. Selain itu, penggunaan tacrolimus kapsul dan suntik berisiko menimbulkan efek samping berupa gemetar, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, dan gangguan tidur. Lakukanlah pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tak kunjung reda atau justru semakin memberat. Segera temui dokter bila terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti demam, flu, pilek, lelah, kulit pucat, dan tangan dan kaki terasa dingin, pingsan, denyut, jantung cepat, tidak teratur atau nyeri dada, hilang keseimbangan, bingung, sulit konsentrasi, gangguan pergerakan, kejang, atau gangguan penglihatan. Kemudian, peringatan dan perhatian obat tacrolimus. Dalam menggunakan obat ini, risiko penggunaan obat harus dipertimbangkan dengan manfaat yang didapat. Keputusan dibuat oleh dokter dan Anda. Untuk obat ini, hal berikut harus dipertimbangkan seperti alergi,
beritahukan dokter jika Anda pernah mengalami reaksi alergi pada obat ini atau obat lain, dan juga beritahukan jika Anda memiliki alergi pada hal lain seperti makanan, pewarna bahan pengawet, atau binatang untuk produk non-resep. Baca kandungan dalam kemasan dengan cermat. Kemudian untuk anak-anak, penelitian belum menunjukkan masalah anak yang spesifik. Jadi manfaat tacrolimus masih terbatas pada anak dengan transplantasi hati. Penelitian belum menunjukkan hubungan usia terhadap efek tacrolimus pada anak dengan transplantasi ginjal dan jantung. Kemudian lansia, penelitian belum menunjukkan masalah lansia yang spesifik. Jadi manfaatnya masih terbatas pada lansia. Meski begitu, pasien lansia lebih mudah mengalami gangguan hati, ginjal, atau jantung akibat usia membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien yang menerima tacrolimus. Adapun struktur senyawa kimia tacrolimus pada gambar diberikan di atas, yaitu tacrolimus juga disebut FK506 atau fujifilin, adalah obat imunosupresif yang digunakan setelah transplantasi organ untuk mengaktifasikan kekebalan tubuh pasien sehingga mengurangi risiko transplantasi organ. Itulah hasil pemaparan materi dari saya mengenai obat tacrolimus. Sekian dan terima kasih.